Kalau jam 1 malam disuruh lewat ini, aduh. Kalau kata orang Manado, Baranti Jo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Abu Fathar Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate Tambun Utara di malam hari. Saat ini di jam, sebentar ya, kelihatan nggak nih? Oke, di jam setengah 9 malam ya. Di depan kita ini adalah Kali Gabus dan kita menuju ke Tambun Utara ya. Di kolom komentar juga banyak yang minta saya, Bang, coba cek di malam hari Tambun Utara kayak apa bentuknya, dan mereka minta kayak hati-hati karena wilayah sini konon katanya begalnya cukup banyak. Jadi mohon didoakannya semoga perjalanan saya lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kiri ini sungai PJT sudah mulai terlihat ya. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, monggo silahkan subscribe ya kalau kalian mau melihat perkembangan normalisasi di Bekasi Utara ini, teman-teman. Jadi sebelah kiri ini tadinya banyak sekali bangunan-bangunan liar dan diprivatkan, teman-teman, parah banget. Jadi di sini akhirnya banyak warga bisa mancing ya, dan sebelumnya itu warga tidak boleh mancing di sini. Dan mereka tidak mengetahui alasannya apa mereka tidak boleh mancing di situ. Padahal di situ merupakan sungai. Dan ada beberapa warga juga yang saya menanyakan ya, ataupun mereka menyampaikan sebenarnya bahwa mereka baru sadar ternyata di sini ada sungai. Waduh, saking parahnya ya. Nah, teman-teman, di sebelah kiri ini tadinya banyak sekali ruko-ruko ataupun rumah toko yang berjejeran di sini, dan secara otomatis penerangannya cukup ada ya. Dan setelah dirapikan besar-besaran, secara otomatis wilayah di sini menjadi gelap kembali ya. Dan banyak sekali ataupun saya sering wawancara ya masyarakat di sini menginginkan semoga ada lampu penerangan jalan ataupun LPJ ya, lampu penerangan jalan, sehingga membuat tenang masyarakat untuk berwarawiri di tempat ini. Karena kalau di jam-jam 1 ini jujur saya agak berani karena masih jam setengah 9 malam, jadi ya masih ada ataupun banyak yang warawiri ya. Cuma kalau di jam 1 subuh, jam 1 ataupun jam 2, 3 subuh, wah saya mikir-mikir teman-teman buat ngevlog di sini. Aduh. Nah, di situ sepanjang jalan kita hitung sama-sama ya. Di belakang baru ada satu ini ya. Ini satu nih lampu penerangan ya. Lampu penerangan baru satu. Nah, di sebelah kiri ini kita lihat ya, mungkin saya nggak tahu apakah kamera ini jelas terlihat atau tidak ya. Kebetulan saya menggunakan kamera action ya. Saya nggak usah sebutin namanya, tapi ini kelas action cam-nya ini kelas flagship yang saya beli. Jadi insya Allah secara kualitas walau-walau saya nggak tahu ya, karena saya baru pertama kali ngevlog malam ini. Cuma kalau saya ngelihat review-reviewnya action cam yang saya gunakan ini yang flagship ya, itu sangat bagus tangkapan di malam harinya. Nah, nanti kita lihat bagaimana hasilnya, ataupun kalian sudah pasti lihat lah ya karena dari awal nonton. Seperti inilah apa namanya action cam-nya. Nah, di sebelah kiri ini ada Citra Garden Umay. Ini perumahan resmi ya. Jadi ini teman-teman, kalau kalian mau tahu ya, PJT ini ternyata lebarnya tuh kalau benar-benar lebar sesuai dengan ini ya, sesuai dengan yang ada ya, yang bawaannya itu 20 meter teman-teman lebarnya. Benar-benar lebar sebenarnya, cuma dengan berjalannya waktu
ya beginilah jadinya. Lebar teman-teman, ini asli lebar banget. Kalau kalian, makanya saya ini menyampaikan ke kalian, kalau kalian belum subscribe channel ini, monggo silahkan subscribe. Kalian lihat history dari channel ini, video-video yang saya sudah upload, itu kalian akan terkaget-kaget gitu loh. Oh, gila, lebar banget ternyata ya. Nah, saat ini sudah masuk nih jalan rusak nih. Bismillah. Kemarin ini motor saya gembos di sini nih teman-teman. Gembos karena pas jalan dapat batu tajam, jadi langsung ini loh. Saya kan pakai tubeless ya, jadi ban saya itu langsung sobek, jadi udah nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau sobek kan ya udah bubar. Itu jeleknya tubeless itu. Kalau tubeless kalau sekali sobek gede udah pasti langsung bener-bener habis. Beda halnya dengan ban yang ada ban dalamnya ya, meskipun ban luarnya sobek, itu ban dalam belum tentu ikut sobek. Nah, di sini saya sampaikannya ngeri-ngeri sedep sih memang ya. Kalau lewat sini sendiri jam 1 subuh, waduh, nggak ada mikir, saya beneran mikir. Kalau jam 1 malam disuruh lewat sini, aduh. Kalau kata orang Manado, baranti Jo. Baranti Jo, bener-bener baranti. Aduh, kok cari masalah. Oke, jalur PJT-nya ya, sungainya nggak tahu kelihatan nggak nih. Sudah mulai terlihat ya, ini jalur PJT-nya, sungai PJT ya. Nah, banyak yang nanya, Bang, PJT itu apa sih, Bang? PJT itu adalah Perum Jasa Tirta. Jadi PJT itu sebagian dari BUMN kita, teman-teman. Kalau sekarang mungkin Dirganta, ada kan pembentukan baru lagi tuh, pengganti BUMN ataupun yang sama seperti BUMN. Tadi saya lupa deh nama ini. Dirganta, bukan Dirganta, ini penerbangan. Aduh, mohon maaf lupa. Nah, sudah panjang loh dibukanya, lebarnya. Dan masyarakat juga di sini juga menginginkan lebar jalan ini kalau bisa sih cukup 2 mobil ya, karena ini sempit banget ini jalanan. Nih kalian bisa lihat ya, begitu seremnya ini jalanan kalau jalan sendiri ya. Dan di belakang saya alhamdulillah ada motor, jadi agak tenang lah ya. Wah, serem sekali nih jalanan ya. Asli serem ini. Kanan kiri sawah begini, ya Allah. Serem, sumpah serem ini. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Pembongkaran sudah sampai sini. Sudah dibongkar ini. Oke. Ini masih OTW ya, teman-teman, pembongkaran. Kayak gini-gini nih, dia kan ngebeton sungai ini mah, buset. Emang parah sih memang. Buset. Lebarnya 10 meter. 20 meter jadinya 5 meter. Emang parah sih ya. Di sini masih banyak bangli ya, ataupun bangunan liar.
teman-teman, kalau lurus ke sana itu menuju ke Marunda ataupun Jakarta Utara ya. Jadi Bekasi ini bersampingan langsung dengan Marunda, teman-teman, ataupun Cilincing ya, Jakarta Utara. Jadi memang membutuhkan partisipasi semua pihak ya. Bekasi ini juga menjadi salah satu penentu aliran air, teman-teman, menuju ke Jakarta. Karena Bekasi ini dia lebih tinggi datarannya daripada Jakarta ya. Dan ini juga nih, pinggir jalan bisa dibikin rumah, cuy. Bukan lagi ruko, itu mah rumah yang dibikin. Nih, ya Allah. Emang sih saat ini mungkin efek banjirnya nggak terlalu berasa ya, karena memang Tambun Utara ini rawannya yang masih cukup banyak lah. Cuma ini efek dominonya luar biasa, teman-teman. Kalau nggak dirapiin dari sekarang ya, nggak ditata dari sekarang nih, kayak bangsa begini nih, satu rumah ini mah rumah pribadi dibikin. Nih kalau nggak di tata dari sekarang 10-20 tahun pasti makin semrawut di sini. Dan kalau ada banjir, air lebih besar turun dari Bogor sana, bubar ini wilayah. Dan ini sudah kejadian kemarin ya, banjir besar di sini. Oke, sebagian warga sudah membongkar secara mandiri. Oke. Sudah dicabut-cabutin ya. Bagus sih. Jadi ya daripada dihancurin sama beko, ya kan, mendingan dicopot-copotin yang masih bisa dipakai, digunakan. Nah ini sudah mulai dibongkar-bongkarin. Nah ini sudah mulai dibongkar-bongkarin ya secara mandiri. Jadi diambil-ambilin kuseng-kusengnya. Ini juga ya, kuseng ini sudah dibongkar-bongkarin ya. Kalau sini nggak ada sungainya, cuy. Ya Allah, jalanannya. Oke, sampai sini aja kali ya. Sampai di perguruan Muhammadiyah, komplek perguruan Muhammadiyah. Oke, sampai di sini dulu janjian kita ya. Jam berapa sekarang ya? Udah jam 9 malam, saja saya pulang ya. Jangan sampai saya pulang anak saya gak kenali saya lagi. Pulang-pulang dipanggil Om lagi. Om, apa kabar? Aduh. Ada. Oke teman-teman, oke, terlihat nggak nih saya nih? Alhamdulillah berjalan lancar ya, aman, dan mudah-mudahan dari sini lagi balik ke rumah juga aman ya. Dan terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi atas kebijakannya yang sangat pro rakyat sekali. Meskipun memang ada sebagian merasa dirugikan, itu pastilah ya, karena bangunan-bangunan rukonya pasti akan dihancur-hancurin dan dilebarkan kembali sungainya.
Tapi memang tidak bisa dipuaskan 100% ya. Pasti ada yang merasa dizolimi dan pasti ada juga yang merasa terbantukan atas kebijakan pejabat di negeri ini. Yang pastinya saya yakin semua pejabat di negeri ini pasti niatnya baik, bagus, cuma memang kadangkala prakteknya yang membutuhkan proses teman-teman. Dan salah satu proses yang dilalui oleh Kang Deddy Mulyadi untuk kemaslahatan rakyatnya agar terbebas dari banjir, yaitu menormalisasikan kembali sepadan-sepadan sungai ataupun das, daerah aliran sungai, PJT di Tambun Utara ini, sehingga ketika ada aliran bah yang masuk dari Kali Bekasi masuk ke Kali Sri Mukti dan masuk lagi ke Kali PJT Perum Jasa Tirta ini tidak mengakibatkan luapan yang parah karena sudah dinormalisasi. Seperti itu teman-teman. Itu aja, dan terima kasih juga teman-teman yang selalu support channel ini, yang baru nonton channel ini dan merasa channel ini bermanfaat, monggo silahkan subscribe. Mudah-mudahan dengan kalian subscribe, channel ini terus berkembang dan bisa membawa manfaat ke orang lain lebih banyak lagi. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan akhir kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari normalisasi Kali PJT Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.